Haleluya, tidak hari tanpa bersaksi, ajaiblah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau eh, di video sebelumnya, saya sudah berbicara tentang menanggapi pernyataan Nabi Madura, Mahfud MD, yang menyinggung dan menyepelekan Prabowo di dalam menangani korupsi. Tapi saya sangat percaya dengan Bapak Presiden ini untuk bagaimana memberikan hukuman yang paling menakutkan itu, yaitu putusin nyawa orang yang mencuri uang negara dan menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi ini ada sebuah video yang dikirim, bagaimana seorang yang pakai jilbab mencuri uang di laci kasir itu dengan satu orang yang mengajak kasir itu untuk minta barang, dan dia dengan cepat itu membuka laci dan mengambil uang di laci orang itu, yaitu kasir itu. Mari kita lihat ya, betapa pandainya orang yang kelihatannya alim, ya, pakai pakaian agama, tetapi untuk melakukan kejahatan. Mari kita lihat, saudara. Berpura-pura ingin membeli tas. Wanita ini malah mencuri uang di meja kasir. Waspada dengan modus seperti ini, sobat. Iya, pakai jilbab, dia barusan mengambil uang dari laci kasir itu. Ini pencuri, saudara-saudara, ya mungkin kleptomania atau hobi mencuri, bahkan ada mencuri apa saja dan dimasukkan ke dalam jilbab, ditutup pakai jilbab. Dan berapa banyak orang yang melakukan hal semacam itu di Indonesia, masuk ke mall lalu mencuri lipstik, mencuri, dimasukin ke dalam ditutup pakai jilbab. Dan saudara-saudara, di Malaysia, yang negara tetangga kita, semua yang melakukan mengutip di kedai-kedai itu, toko kelontong di Amerika itu, semua pakai jilbab. Nah, oleh toko kelontong itu dipajang wajahnya, itu kan, dipajang wajahnya bahwa dia itu mengambil barang-barang yang dijual di kedai itu. Semua pakai jilbab. Nggak ada yang Kristen ataupun mata sipit China yang mencuri di mall ataupun di kedai-kedai. Saya heran ya. Ini bukan kebencian, bukan. Tetapi semua kedai-kedai China, kedai-kedai di entah di Johor Bahru, di Malaka, ataupun di Keke, ataupun di Sarawak, semua pakai jilbab. Bisa saya pernah foto-foto di pintu yang tertulis, tolong wajah ini jangan ini, gitu. Ya tentu saja orang itu nggak akan mencuri lagi di situ dan nggak akan datang lagi ke toko itu. Dia pindah lagi ke toko yang lain, ke toko yang lain. Ya iya, 100 toko, ya 100 hari. Itu. Kemudian hari kesekian dia sudah nggak pakai jilbab lagi. Beda lagi. CCTV nggak akan menemukan wajahnya itu. Dan dia tetap melakukan hal yang sama karena dia sengaja, karena di dalam agama itu boleh melakukan
mengutil di toko-toko orang kafir, di toko-toko orang Kristen, boleh dilakukan itu. Berbicara ini adalah bagaimana membuat bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, atau suruh lepas tutup kepala bagi wanita ini, lalu mengatakan ini adalah wajib dari agama. Nggak percaya saya. Apalagi bilang rambut ini adalah aurat. Rambut aurat. Dari mana ajaran agama kayak begitu? Rambut aurat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak lucu, dan lucunya luar biasa. Tapi ya kita tetap pertahankanlah. Silakanlah. Tetapi bagaimana para alim ulama mengajarkan yang berpakai jilbab ini jangan sampai bermodus. Itu sangat memalukan agama itu sendiri. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya faktor-faktor untuk membuat agar para pencuri uang negara ini harus dibikin paling ngeri sehingga dia tidak melakukan, karena ini menyangkut ekonomi, politik, dan stabilitas bernegara. Oleh karena itu, kalau bisa seperti usul saya kemarin itu adalah para pencuri uang negara selesaikan nyawanya, ambil nyawanya, ngek gitu. Nah, yang pertama yang harus saya sampaikan agar terjadi efek jera, ketakutan, dan beberapa negara percaya bahwa hukuman ngek akan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku korupsi. Korupsi seringkali melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan hukuman ngek, pemerintah berharap bahwa calon koruptor akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan tersebut. Nah, sekarang ini bukan itu lagi, menteri-menteri melakukannya. Kenapa? Dia didukung oleh partai politik yang mendukung dia. Dia adalah sebagai kader partai politik. Dan terus terjadi itu. Mengerikan itu, para menteri, para kader partai itu serombongan melakukan hal yang sama. Saya ingat ada kader partai dari Demokrat, kalau memang ada 1 perak uang yang saya makan, saya lompat dari Monas katanya. dari Monas Anas Urbaning. Hancurlah karir politik dia sampai hari ini. Apalagi efeknya krisis ekonomi dan sosial di negara-negara dengan masalah ekonomi kompleks. Korupsi seringkali memperparah krisis yang sudah ada. Oleh karena itu, hukuman ngek diterapkan sebagai langkah untuk melindungi ekonomi negara dan menjaga stabilitas sosial. Tetapi kalau yang dilakukan oleh ibu dalam video tadi, ini merugikan pedagang kecil, dan itu kasihan. Banyak pedagang yang ambruk karena jangankan untung, kembali modal saja sudah susah itu, saudara-saudara. Jadi yang menang, yang untung itu adalah para supplier. Mereka yang toke di sana itu, bandar pakaian, bandar 9 bahan pokok, ataupun bandar apa saja itu yang untung. Tapi kalau para pengecer, kasihan saudara-saudara. Inilah pentingnya kita melatih dan mendidik ekonomi
rakyat dengan disiplin militer. Kemudian mungkin pemerintah berharap dengan hukuman ngek para koruptor dan sumber daya negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan ekonomi negara menjadi ekonomi yang bagus. Yang ketiga, penguatan pemerintahan yang bersih, dan beberapa negara memberlakukan juga hukuman bagi koruptor itu seperti Tiongkok, Vietnam, dan menganggap langkah ini merupakan bagian upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Dengan menindak tegas para pejabat korup, pemerintah ingin menunjukkan komitmen mereka untuk membangun pemerintahan yang berintegritas. Kemudian yang keempat, dukungan publik. Di negara-negara tertentu masyarakat sangat mendukung penerapan hukuman putus nyawa bagi koruptor, terutama ketika korupsi menyebabkan kemiskinan atau kerugian besar bagi negara. Nah, dukungan publik ini seringkali menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan keras terhadap pencuri uang negara. Dan mungkin juga kritikan terhadap hukuman ngek itu, meskipun beberapa negara menerapkan hukuman koruptor sebagai kebijakan, juga menuai banyak kritik dari masyarakatnya sendiri. Tetapi saya kira pemerintah yang diizinkan untuk mengendalikan kebijakan pemerintahan itu ambil saja, dan Indonesia nggak perlu takut itu. Apalagi Prabowo adalah seorang militer. Jangan takut dengan omongan pelanggaran hak asasi manusia, apa yang dilanggar, kemudian potensi penyalahgunaan kekuasaan ataupun kurangnya efektivitas beberapa kali, maka hukumannya terus ditegakkan. Jangan diberi ampun. Jangan beri ampun. Kalau benar-benar mau menjadikan negara ke depan ini menjadi negara yang kuat ekonomi, politik, dan arahnya ke depan adalah bangsa yang terhormat. Bahkan kalau perlu rakyat Indonesia harus wajib militer, karena wajib militer itu adalah satu pendidikan untuk mempertanggungjawabkan segala milik pribadi. Orang itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apapun yang ia miliki. Itulah militer. Bahkan kewajiban untuk membela negara itu adalah sudah menjadi mental militer dimanapun negara itu ada. Wamil aja, saya senang. Terima kasih, agar anak cucu kita ke depan menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih.